Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Sebelum menonton video kali ini, pastikan kalian telah menonton 3 video sebelumnya ya, karena materi masing-masing video saling berkaitan. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang cara penentuan total coliform dan jenis-jenis pengujiannya. Coliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi sanitasi yang tidak baik pada produk makanan dan minuman. Adanya mikroorganisme coliform menunjukkan kemungkinan adanya mikroorganisme yang bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Bakteri coliform dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, bakteri coliform fekal, misalnya Escherichia coli, yang berasal dari kotoran manusia maupun hewan. Yang kedua, bakteri coliform non-fekal, misalnya Enterobacter aerogenes, yang berasal dari hewan ataupun tanaman yang telah mati. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk penentuan total coliform, yaitu metode millipore membran filter, metode hitungan cawan, dan metode MPN. Pembahasan yang pertama tentang metode membran filter. Berikut prosedur pengujiannya. Yang pertama, sampel uji disiapkan sebanyak 25 hingga 100 ml. Yang kedua, sampel disaring melalui membran filter steril dengan ukuran pori 0,22 hingga 0,45 mikron dan diameter sekitar 5 cm. Yang ketiga, membran filter tersebut diletakkan pada cawan Petri yang telah berisi medium EMB atau endoagar. Yang keempat, dilakukan inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Dan yang terakhir, dihitung jumlah koloni bakteri coliform baik fekal maupun non-fekal. Pada EMB agar, koloni coliform fekal berdiameter 0,5 hingga 1,5 mm dan berwarna gelap dengan sinar hijau metalik. Sedangkan coliform non-fekal mempunyai diameter yang lebih besar, yakni 1 hingga 3 mm, berwarna merah muda dan bagian tengahnya berwarna gelap. Sedangkan pada medium endoagar digunakan untuk membedakan koloni bakteri yang mampu memfermentasi laktosa sebagai salah satu sumber karbohidrat. Hal ini dikarenakan dalam medium tersebut mengandung 1% laktosa. Koloni bakteri yang mampu memfermentasi laktosa termasuk coliform yang membentuk warna merah pada bagian atas koloni dan di sekelilingnya. Contoh bakteri yang tidak memfermentasi laktosa yakni Salmonella dan Shigella. Untuk penjelasan lebih detail, nantikan di video selanjutnya ya. Metode yang kedua yakni metode hitungan cawan. Medium yang digunakan pada metode ini adalah VRB atau DL. Berikut prosedur pengujiannya. Yang pertama, dimasukkan larutan contoh ke dalam cawan Petri. Yang kedua, dituang medium VRB atau DL agar dan dibiarkan memadat. Yang ketiga, ditambahkan lagi sejumlah medium VRB atau DL agar di atas medium yang telah memadat tadi sehingga terbentuk lapisan tipis. Yang keempat, koloni bakteri akan tumbuh pada medium di bawah yang merupakan medium subpermukaan. Dan yang terakhir, dilakukan inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius selama kurang dari 24 jam. Jika inkubasi dilakukan terlalu lama, akan memungkinkan pertumbuhan bakteri gram negatif lainnya. Bakteri yang memfermentasi laktosa akan membentuk koloni spesifik pada subpermukaan, yaitu berwarna tua dengan diameter 0,5 mm atau lebih, dikelilingi oleh areal yang menunjukkan pengendapan indikator merah netral dengan bile atau desoksikolat. Yang ketiga, metode MPN.
Metode ini dilakukan dengan menggunakan fermentasi tabung ganda. Metode ini lebih baik dibandingkan metode cawan karena bersifat lebih sensitif dan dapat mendeteksi bakteri coliform dalam jumlah yang sangat rendah dalam sampel uji. Uji kualitatif coliform secara lengkap terdiri dari 3 tahap, yakni yang pertama uji penduga, yang kedua uji penguat, dan yang terakhir adalah uji lengkap. Uji coliform tidak harus dilakukan secara lengkap, tergantung dari beberapa faktor berikut, meliputi waktu, mutu contoh sampel uji, biaya, tujuan analisis, dan atau yang lainnya. Yang pertama, uji penduga merupakan uji spesifik untuk mendeteksi bakteri coliform. Uji penduga juga merupakan uji kuantitatif karena menggunakan metode most probable number. Pada uji ini digunakan medium cair Lb yang telah ditambahkan indikator BTB di dalam tabung reaksi. Pada tabung reaksi tersebut juga dimasukkan tabung Durham yang diletakkan secara terbalik. Pengamatan terhadap tabung positif ditandai dengan yang pertama, timbulnya kekeruhan, yang kedua, adanya gelembung gas yang tertampung dalam tabung Durham, yang ketiga, perubahan warna pada media dari hijau ke kuning. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan pH pada medium akibat terbentuknya asam hasil fermentase laktosa. Untuk mengetahui mekanisme fermentasi karbohidrat akan terlihat pada bagan berikut. Proses fermentasi karbohidrat yang digambarkan pada bagan berikut merupakan jalur fermentasi glukosa yang kita kenal dengan nama glikolisis. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar, 1 mol glukosa dapat diubah menjadi 2 mol asam pirufat yang merupakan senyawa utama yang dihasilkan dari penguraian glukosa. Setelah inkubasi karbohidrat yang telah difermentasi akan menghasilkan pembentukan senyawa asam yang akan menyebabkan perubahan warna pada beberapa indikator. Ketika menggunakan indikator BTB, maka akan terjadi perubahan warna dari hijau ke kuning, dan jika menggunakan indikator fenol merah, maka akan menyebabkan perubahan warna dari merah ke kuning. Pada beberapa kasus, pembentukan asam disertai dengan pembentukan gelembung gas karbon dioksida yang tertampung dalam tabung Durham. Selain penggunaan medium Lb, medium Nb juga dapat digunakan untuk memastikan adanya pertumbuhan mikroorganisme. Pepton dalam medium tersebut dapat diurai oleh enzim-enzim menjadi asam-asam amino, yang kemudian diubah secara enzimatik melalui reaksi deaminasi oksidatif menjadi asam-asam ketoamino. Asam ketoamino kemudian dimetabolisme melalui siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Reaksi ini akan membebaskan amonia yang terakumulasi pada media dan akan membentuk amonium hidroksida dan menghasilkan lingkungan yang basah. Maka, ketika menggunakan indikator fenol merah, akan menyebabkan terjadinya perubahan warna dari merah menjadi merah tua. Tahapan kedua pada pengujian menggunakan metode MPN yaitu uji penguat atau uji penegas. Pada uji penguat ini menggunakan medium BGLB, medium EMB, atau McConkey agar. Pada penggunaan medium BGLB dilakukan untuk mempertegas hasil positif yang dihasilkan pada penggunaan medium LB pada uji penduga. Hasil positif yang dihasilkan juga serupa dengan yang dihasilkan pada medium LB. Sedangkan penggunaan medium EMB agar atau McConkey agar digunakan untuk menentukan pertumbuhan bakteri gram negatif berbentuk batang yang bersifat fermentor laktosa maupun bersifat non-fermentor. Hasil positif yang ditunjukkan pada medium EMB agar untuk bakteri fermentor laktosa memiliki koloni dengan pigmen yang berwarna gelap. Sedangkan bakteri non-fermentor menghasilkan warna koloni
jernih, hingga tak berwarna. Salah satu contoh hasil pengujian menggunakan medium EMB agar adalah terdeteksinya bakteri Escherichia coli pada medium EMB agar yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna koloni hijau metalik pada medium tersebut. Hal ini diakibatkan karena Escherichia coli merupakan salah satu contoh bakteri coliform yang bersifat fermentor laktosa. Sedangkan pada medium McConkie agar menghasilkan warna ungu kemerahan untuk bakteri yang bersifat fermentor. Sedangkan pada bakteri yang bersifat non-fermentor akan menghasilkan perubahan warna yang tidak berwarna pada koloni bakteri tersebut. Perubahan warna pada medium EMB disebabkan karena adanya pembentukan asam yang dideteksi oleh indikator di dalam media tersebut. Indikator yang terdapat dalam medium EMB agar yakni eosin metilen blue yang akan mengalami perubahan warna seiring perubahan pH yang terjadi akibat aktivitas dari mikroorganismenya. Tahapan yang terakhir yaitu uji pelengkap. Uji ini dilakukan dengan menggunakan metode pewarnaan gram. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa bakteri coliform tersebut adalah kelompok bakteri gram negatif. Nah, untuk mengetahui jenis coliform yang terkandung dalam sediaan, maka dilakukan pengujian in vivo. Untuk penjelasan tentang metode pengujian in vivo dapat disimak pada video selanjutnya ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya, karena berbagi sedikit lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Dan untuk mendukung channel ini menjadi lebih bermanfaat, jangan lupa like dan komen, serta subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.